yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut. KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus korupsi dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa Basarnas senilai 88,3 miliar rupiah. Sementara memasuki masa pensiunnya sebagai anggota TNI, Henry Alfiandi justru akan menjalani hari-harinya di Puspom TNI. Dikutip dari Tribun Bekasi, informasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui konferensi persnya pada Rabu 26 Juli. Adapun penyerahan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK. Alex mengatakan kasus yang melibatkan Henry akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Sehingga dalam proses pengusutan kasus tersebut, Henry akan ditahan di Puspom TNI. Tak hanya Henry, rekan Kabasarnas yakni Koordinator Administrasi Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto juga akan ditahan di Puspom TNI. Sementara kini, pihak KPK akan menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada pekan depan. Pertemuan itu guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari kasus suap yang melibatkan pejabat Basarnas. Alex mengatakan telah terbentuk tim gabungan penyidikan antara KPK dan TNI. Namun dalam tim gabungan tersebut belum ada nota kesepakatan atau MOU. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Kemudian RA ditahan di rutan KPK pada Kafling C1, Gedung ACLC. Sedangkan untuk tersangka MG, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MG, MR, dan RA sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih.